kita mau bikin sesuatu yang baru. Greget banget ngelihat yang di dekat air terjun, karena itu tuh tampak seperti kebon ya. Yang gini-gini yang susah. Ini pohon semua. Iya. Pohon terus kita belok ke sini ya. Kita belum pernah buat dimanapun. Kita maunya di sini tuh ke sana dalam banget ke arah air terjun sana. Episode 3. Guys, ini dia perubahan aviari setelah 1 tahun. Dan kita masukkan konsep baru. Dan hari ini gue akan liatin proses akhir di hutan perdu aviari The Hakim. Let's go! Si pohon pelawan ini salah satu tempat tumbuhnya jamur di sekitaran dia ya. Jamur yang disebut kalau di Pulau Bangka disebutnya kulat pelawan, atau disebutnya kadang-kadang orang sebutnya jamur petir. Petir ya. Jadi dia tumbuhnya sekitaran ini dan nilai jualnya sangat luar biasa. Itu per kilo kering itu di atas 2,5 juta, Pak Ukan. Itu Kalau musim banget itu kita bisa dapat 1,8 juta, 2 juta itu udah hebat. Tapi pada saat nggak ada musim, itu pasti di atas 2,5 juta. ya. Maksud saya gini loh, ini mudah-mudahan ini juga kita yang tumbuh misalnya Babel terutama ya, Bangka Belitung, dia kan kaya akan pohon ini dulunya, memang habitatnya gitu, dan sporanya si jamur pun ada. Dulu kita pernah coba bawa ke Surabaya, ada teman dia katanya ahli jamur, ahli fungi ya, dikembangin nggak bisa, tidak bisa walaupun udah ambil sporanya. Jadi makanya disebut tumbuh itu harus dikagetin dengan petir katanya, nggak tahu benar apa enggak. Ya. Ada kemungkinan itu. Kalau kita makan tuh krek. Jadi nilai jualnya itu sebenarnya menurut saya sangat luar biasa. Kalau udah di atas 2 juta ya. Maksudnya ayo kita dari Babel ya, Babel terutama Bangka Belitung ini ya. Kita punya satu komoditi alam yang orang lain mungkin tidak punya. Dan kalau kita keringkan itu kuatnya tahunan. Jadi di sekitaran ini, makanya pohon pelawan ada jamur pelawan disebut kulat, dan nilai jualnya sangat luar biasa. Ya. Di atas musim banget di atas 1,8 juta per kilo. Adanya di Babel gitu ya. Babel. Ya. Zaman dulu kalau kita cerita ini, zaman dulu mungkin kalau orang-orang Babel nonton ya. Dulu kalau kita kirim ke Jakarta, karena nilai dulu kan nggak ada nilainya, karena banyak banget, karena ada banyak pohon ini, hutan masih banyak banget. Kita waktu di kampung tuh, kok orang Jakarta masak jamur kok pakai ayam? Kan enakan ayamnya, ngapain masak pakai jamur? Betul. Tapi sekarang kebalik, ayam tuh harganya per kilonya 30-an ribu kalau ayam itu ya. Betul, Ayam, Pak Haji. ayam boiler ya. Ayam boiler ya. Kalau kita anggap ayam kampung misalnya 100-120 ribu. Nah, dianya si jamur ini Lebih tinggi gitu ya. lebih tinggi karena harganya jutaan. Ya, Bang ya. Itu luar biasa. Ayo kita maksudnya mempertahankan hutan kita. Ya, betul. Kalau kita punya mungkin berapa hektar di sini, dia tumbuh setahunnya, biasanya tumbuhnya kan dia ada gerimis, terus ada sedikit matahari, petirnya luar biasa. Dia 1-2 hari kita cari ke hutan tuh ada. Oh, jadi kalau jamur itu adanya kalau di ini kan Batang nih, Haji nih. Apa namanya di Batang ini? Apa di area sininya? Sekitaran ada kemungkinan sampai di sana. Nah, ini gitu. sama, ini Paku Andam itu kan dari sana juga. Nah, maksudnya kita nyarinya juga di situ, semak-semak di bawah pohon ini, seputaran itu. Nah, sebenarnya ada 2 jenis, satunya namanya jamur sekat namanya, tapi nilai jualnya nggak tinggi. Dia tumbuhnya jauh dari pohon ini.
Ya kita coba taruh di situ ya. Siap. Yang pojok itu penyambutan si pohon ini. Ayo. Wow, ini nggak usah pakai karung. Ya, ini nih kaulin nih sebenarnya bawahnya. Nih, coba kau lihat. Kaulin, makanya di sini biasa deket-deket kaulin ini banyak timah biasanya. Kita langsung tanam. Dibalik kali bawah kan? Oh iya, balik. Jadi batangnya lebih ke arah sini. Penanaman pohon pelawan. Ini Yes. ya, mudah-mudahan tumbuh jamur ke bawah di sini. Amin, amin, amin. Oke, dua orang kau kan? Ya. Deep down in my soul. Jadi kita tambahin ke depan ini ya. Ya. Ke depan ini kesannya jauh banget tambah semeter ini ya. Tadi kita bobokin yang ada undakan ini. Betul, Pak Haji. Terus ini udah nih kan udah challenge dapat. Ya. Terus ini Pak Ukan nanti kalau ada lebih kita tambahin lagi di sini. Ya. Ini sama itu ada beberapa. Ya, Nah, betul, itu udah dapet nih dalamnya. Udah dapet. Oke. Ya, oke kita ini dulu ya Pak Ukan ya. Ya. Nanti kan ini udah galian. Betul, Pak Haji. Galian yang ini nanti Ya. kita masukin tanaman dulu, taruh aja dulu. Ya. Sambil dirasain dulu baru nanti kita uruk. Ya, betul, Pak Haji. Jadi lebih utama itu Ya, sama ini ya, gitu ya. ya. Nah, Kalau kurang-kurang baru kita tambahin. ya, ya. Oke, saya mau jalan ya Pak Ukan ya. Oke, siap, Ya, Pak Haji. sampai ketemu besok ya. Oke. Hati-hati, Pak Haji. Tambah sukses aja, Pak Haji. Terima kasih. Where have you been all my life? It's a sin, love is blind. What you do, how'd you get so pretty? Are you leaving? Are you leaving? I don't need you to know. All the way down in the hole, you push me out of control when the lights are out. You're mine. Oke guys, kita lanjutkan project membuat hutan perdu di aviari ya. Yang ini nih ditanam di sini oke menurut gue sih. Ada pancawarna. Dia nggak pernah mau ke kakinya, nggak mau napak, tapi kalau itu nggak bawa makanan ya. Yuk kita lihat, Pak Ukat kayaknya lagi sibuk banget di sana ya. Oh iya, ini juga nih, ini udah dia tuh mau di sini jadi atau enggak. Ini nih yang kemarin, udah muncul. Emang mau di sini jadinya ya? Ini udah jadi di sini ya, guys. Jadi nih, ini juga nih. Yang kemarin ini gue belum lihat. Ini jadi nih, ini jadi. Belakangnya ada lagi nih. Mana? Oh iya, ini juga nih. Ini juga ada. Nih. Wow, ya udah ini di sini aja udah. Sama ini juga nih. Ini di sini juga ada nih. Wow. Ini kayak cocok berarti di sini. Berarti si karungnya bisa dibongkar nih. Rasanya kalau lembab, betul becek. Penasaran di mana kondisi si hutan perdu yang lagi digarap sama Pak Jasari bersama dari Pak Ukat di sini. Jadi jalurnya tuh di box sini ya? Iya, Sini sana ya? di kecil jalan. Ya, jadi dibikin sempit. Jadi kayak masuk hutan lebat gitu ya. Ya, itu lah. Oke.
Oh, ditanam mama itu-itunya Pak Ukat? Ya. Jadi sebelum Mas Rahim ini ke pas penanaman katanya udah biarin jangan dibuka. Yang penting pas si polybagnya ini di sobek-sobek kayak gini. Supaya akarnya bisa tetap itu ya? Iya betul Pak. Nah kayak bawahnya. Maaf. In case tiba-tiba ganti konsep lagi kali. Oh ini juga ada yang belum ditanam tuh. Ini akan ditanam di sini-sini juga ya? Ya, kalau ini udah padat Baru di pindah. pinggir-pinggir ya? Iya betul Pak. Nih, nih guys, mau lihat gak jalurnya tuh nanti kayak gini nih. Ini, maaf ya. Mudah-mudahan nggak becek ya. Jadi kesini cuma buat lihat itu doang ya? Iya. Sini lagi. Wow, wow. Ini beneran hutan lebat banget guys. Ya. Sini, wow. Ini sempit banget ini. Ini kesempitan. Betul. Di sini baru bisa ke air terjun karena dimanapun kalau air terjun itu nggak mudah dicapainya. Jadi kalau biasanya kita langsung tinggal lurus, ini emang dibikin berliku gini. Baru penataan, jadi mudah-mudahan Pak Haji hari ini datang. Jadi pengurugan mungkin bisa siang gitu Pak. Nah ini bisa di posisi gini. Ya. Ya. Kita tunggu ya, kita tunggu. Kalau itu, perkembangan berikutnya. gimana itu Pak tuh? Ini juga baru ya Pak Ukat ya? Iya, iseng itu dari batu. Akan Yang ini ada ya. yang dicabut-cabut itu gitu-gituin kan? Ya. Hidup ternyata ya. Ini sebelumnya nggak segede gini kan? Enggak Sebelum kecil import. banget. Ya. Jadi ada sebelumnya kayak gini nih. Kecil Berarti banget, ya. dia itu ya cocok ya sini ya. Ya betul. Kalau di sini kan lembab Pak. Oke. Good, alhamdulillah. Tapi pengen sih rencana di atas juga tuh. Ya. Dikasih kadaka sama tanaman kecil-kecil juga tuh. Kadaka cocok juga emang. Ya. Kadaka ini kan anakannya ini Pak. Jadi kan pohon kadaka tuh banyak tuh. Mungkin Ya. dari serbuk sarinya itu pada jatuh ke batu, nempel, hidup. Makanya disimpan di Ya. sini. Dan hidup keren. Good job Pak Ukat. Oke, ini makin hijau, makin rimbun, makin sempit buat tempat jalan, tapi nggak apa-apa. Jadi di daerah sana yang ada kita jemputnya catwalk, yang ada batu kacangnya, itu memang leluasa. Nah, masuk ke area sini, kita bawa siapapun yang berkunjung ke sini tuh dibawa ke suasana hutan sesungguhnya. Kalau sana kan ada jalanannya gitulah. Karena di hutan pun seperti gitu guys. Ada yang beneran buat orang-orang datang misal wisata atau apa, tapi ada lagi masuk ke hutan yang benar-benar hutan perawan gitu. Iya. Iya. Jadi contohnya ini masih disebutnya hutan perdu, masuk semak kayak gitu. Hutan perdu semak-semak. Ya. Oke, guys. Satu hal, ini gue bikin miniatur hutan, miniatur alam. Ini susahnya minta ampun, tapi terus berkembang menjadi sebuah mirip alam sesungguhnya. Nah, makanya kalau lu di lingkungan sudah punya alam seindah ini, dijaga, dilestarikan ya. Dan ini juga pohon-pohon yang kita gunakan ini itu adalah penyelamatan pohon-pohon dari penebangan dan perataan tanah, Ya. pembebasan lahan untuk dijadikan tambang dan keperluan lainnya. Jadi kita selamatkan. Jadi di sini tuh selain hewan-hewan, sekali lagi juga tanaman kebuahan juga alhamdulillah bisa kita selamatkan, dan happy di sini juga ya. Amin. Dan ini perlu proses untuk dia juga beradaptasi dengan lingkungan barunya. Gila, ini pandangan dari sini guys, bener-bener kayak udah hutan ini, apalagi kalau udah jadi ya. Ya. Dan rencana daun bunut yang kemarin kan saya simpen. Nah, disebarin sini Pak Ukat ya. Iya, disebarin ke sini gitu. Iya, Sekarang udah mulai pembusukan, jadi udah kayak kelihatan alami lagi, Pak. Oke. Natural Wow. kayak gitu. Wow. Dan bunut juga itu udah tumbuh lagi, tuh kaget takutnya dia mati. Jadi Iya. harus streaming lagi itu. PR itu Pak Ukat yang pohon rambutan itu kan gundul banget. Ya. Ditambahin ditempel apa-apa gitu biar jadi walaupun dia pohonnya udah mati tapi tetap bisa Ya. ada hijau di ketapai gitu bisa. Ya. lah. Bisa paling anggrek paling banyak. Anggrek, merpati kalau yang Betul. kuat. Kalau kadaka kan kegedean. Kadakanya kan udah tuh di bawah, yang di Betul. atas-atasnya itu. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa yang di yang kemarin aku bilang merambat itu. keluar. Mudah-mudahan mungkin bisa ngerambatin di sana juga bisa kali ya. Iya, bisa. Tanaman tarsan tuh rencana emang 2.
Jadi di bahan pohon buni juga ada satu gitu. Bunyi yang mana? Yang ini Ren. Oh, Mungkin lebih ini kali natural lagi Pak. iya, oke. Ini kursi kenapa di sini? Lu mandorin Denny ya? Lu duduk sini tuh ngeliatin Denny gali-gali. Ampun. Ini daun bunut yang belum lama ya, mungkin ada 10 hari atau lebih. Ini udah mulai mau membusuk dan kita mau bukan rencana, emang mau digunakan lagi buat penaburan hutan-hutanan yang di yang di dekat air terjun itu. Sekarang kita bawa lagi ke aslanya lagi, ke apiari, kita gunakan jadi sebagai kompos lagi. Yuk, kita langsung angkut, Mang. Bawa apa ini Pak Haji nih? Pasir. Oh pasir. Cuma maksudnya pasirnya pasir kacang atau pasir Malang Pak Haji? Bukan pasir buat itu yang cover hutan perdu. Oh iya. Jadi kita mau ambil efek apa namanya, naturalnya dapat. Iya gitu. Cuma jenis pasirnya beda ini Pak Haji ya? Beda. Ini sebenarnya dikirimin sama Pak Ali dari Rumah Kayu Lampung. Gitu. Terima kasih ya Pak Ali ya. Tuh ada IG-nya Pak Ali itu Rumah Kayu Official nggak salah. Rumah Kayu Official. Tapi saya bawa dikit dulu. Di sini kan keterbatasan tempat. Iya betul. Nanti kalau kita coba taburin ya di tracknya, kalau sudah cocok nanti kita baru bawa. Iya. Jadi menyesuaikan dulu Pak Haji ya? Ya. Ini pasirnya nih. Oh. Ini Nah. kayaknya kalau lebih bersih lagi lebih hidup Pak Haji ya warnanya ya? Iya, lebih ini kan kemarin saya rendemin di atasnya kelihatannya ini. Tapi kalau kita cek ke bawah, ini Wiran. Kelihatan sih oke sih. Iya, oke nih Pak Haji. Kelihatannya. Iya. Nanti kita tatakin pakai karpet ya, Ya, bawahnya. Sementara ini kita liatin efeknya. Kalau misalnya nggak cocok kan kita ganti nanti. Wah ini dasar udah tua nih. Ngos-ngosan dong. Nah kita coba ya.
Sekali lagi terima kasih loh Pak Ali ini. Mudah-mudahan nih kita lihat ya, bagus nggak ya? Dulu kan di bawah itu kita kan punya kolam Nusantara. Siapa tahu ke depan ini kita buat hutan Nusantara di sini. Setuju nggak ini teman-teman yang nonton ini, komentar dong. Kita buat di sini mungkin 33 provinsi kita buat apa hutan Nusantara. Nah, bisa juga kita minta koral-koral gini kan, treknya kita buatin ini. Ya kalau misalnya setuju komentar di bawah. Kita butuh soalnya dari teman-teman buat pengiriman si tanaman dan pasir koral ini. Butuh banget. Oke, kita liatin ya nanti gimana ini hasilnya. Nah, kalau mau mungkin begini, mungkin ya. Iya. Tapi kalau nggak mau kita pakai pure yang pasir ini. Saya sebutnya kalau nggak pasir wijen aja ini nih. Oke, ya Pak Ukat. Ya. Ini kita sementara pasirnya kita pakai pasir yang dari Pak Ali, Rumah Kayu Official. Dikomben nama ini ya. Komben sama pasir kacang. Nah, nanti mungkin di dalam juga kita ada serpihan pasir kacang mungkin ya, Ya. nantinya. Ini langkah berikutnya Pak Ukat ya. Ya. Yang tanaman-tanaman ini Mau ini aja ya. kita tanam aja. Sayang soalnya udah dikirim dari sana. Ya. Siapa tahu dia bisa tumbuh dengan baik. Nah gitu ya Pak Haji. Ya. Yang penting kita tanam, udah bawa dari sana, masa kita harus di ini lagi. Kita Ya. tanam aja di. Ini kan satu paket sama ini ya udah. Ya. Kata saya tuh di ini aja di sini di bawahnya. Ya. Biar mungkin kalau di bawahnya kan lebih hidup gitu Pak Haji. Ya, ya. Nggak gundul ya? Iya nggak gundul gitu. Jadi ini pola kita kerjanya kan bawahnya ada semak-semak gini. Sekarang kita covernya ini di bawah semak ini, di bawah pohon perdu, ya pakai rontokan daun. Jadi lebih alami. Ya. Jadi si ini juga bisa mungkin mancingin cacing naik, bisa buat makanan burung. Terus mungkin daun ini juga bisa buat sarang burung mungkin ya. Ini Pak Haji Asari datang lagi bawa sesuatu yang kira-kira yang belum tahu apa isi dalam karungnya ini. Masih
kelihatan. Rahasia. Iya. Masih rahasia. Makanya itu. Jadi kita perlu dipertanyakan juga ini apa dalam isi karung ini. Ya. Ini saya sebutnya pasir wijen. Oh. Kayaknya kayak taburan wijen. Iya. Nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Jadi kalau pasir wijen itu disebutnya kombinasi kali Pak Haji ya? Nah, warnanya hampir kayak gitu. Oh, gitu. Warnanya. Oh iya benar. Ya. Tujuannya satu dia nggak becek ya. Bagaimanapun kalau kita buat track ini Iya. untuk dieksploit itu kalau bisa ya nggak buat, apalagi ini kan buat ibu-ibu, buat anak-anak ya kan. Iya. Kalau bisa ya nggak becek. Iya iya. Kedua, memang kita ngambil warna-warna hutan perdu biasanya pasirnya jenis-jenis kayak gini. Oh, Dia masih. dari warna-warna ini sampai ke pasir silika biasanya. Iya. Sekarang aja nih Pak Haji udah mulai kerasan ya. Ini kan udah ada mulai nih kayak udah mulai hijau, udah mulai terubus. Mungkin 2 bulan ke depan ini kayaknya udah makin rapat. Jadi dari sini kita pandangan ke air terjun kayaknya Ya, jauh bener-bener urusannya. kayak lebih jauh lagi gitu. Kalau bahasa kerennya deep banget gitu. Nah, Bahasa ini sayang nih A-nya Pak nggak Haji bisa nih. nih. Oke, sekarang kita lanjutkan penaburan Penaburan. pasir ini. Setelah itu baru kita cerita yang mana mau ditambah-tambah. Oke. Oke. Ya. Oke. Halo, Pak. Sehat? Enggak sehat. Ngedrop. Iya. Hari ini kita closing ini penaburan ini ya, track ini. Ya udah jadi. Sama audit kekurangan-kekurangan. Terus Pak Haji benar terwujud di situ. Kalau benar-benar dibikin berkelok, jadi dibikin jauh dan lebih bermakna, jadi dicur-dicur. ya. Jadi yang sekarang nih jadinya ceritanya ya. Air terjun tuh dari klimaks dari aviari. Jadi kita explore itu ada klimaksnya di mana ya, di air terjun itu sekarang ini. Kalau kemarin kan kita cuman jauh-jauh cuman lihat aja gitu. Tapi sekarang enggak, kita ngerasain sensasi itu sekarang. Pohon mangga, kita tahu nggak? Pohon mangga di trimming tetap harus berbagi cahaya dikit. Tinggal di konsep baru lagi, makin mantap lagi. Ya, luar biasa. Makanya kita harapkan ada setelah 1 tahun ini, kita harapkan ini kan masih ada spot-spot kecil. Ada andel dari netizen juga ngirim tanaman-tanaman yang 50-50 cm ya. Untuk melengkapi hutan perdu ini. Udah sama Pak Haji diumumin nanti kayak gimana akomodasi. Ya tadi udah diceritain sih di video tadi. Pak
Sama-sama. Iya. Iya, jaga kesehatan karena yang banyak banget yang kita butuh arahan dari AA sama yang pokoknya gitu-gitu deh. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan tambah bijak, tambah sehat, rezeki tambah ini, tambah sayang keluarga. Ya. Ya. Bye-bye.